kalau nggak salah itu ada 2 cowok sama cewek. Pas Dua orang doang. 2 orang doang. Ngedonnya? Ngedonnya itu dari capek dulu ya, capek. Dan laki-lakinya itu yang keren itu yang ngedonnya itu awalnya dia naik gunung itu pakai sepatu TNI. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Hamito. Dan sekarang gua udah kedatangan narasumber teman gua sendiri dari alumni STI Kesatuan Bogor untuk menceritakan kisahnya di Gunung apa? Arjuno. Gunung Arjuno tahun 2019. 2019. Oke, untuk lanjut ini adalah di segmen Horny. Kamu tuh horny? Horornya di sini. Di sana di sini serem banget ya. Oke, silakan. Awal kenalan dulu kali ya. Ya. Kenalin, nama gue Erik Suko, biasa dipanggil Sukoy. Dan banyak nama yang lainnya, mau Siap, mau Pocong, dan banyak lain-lain. Goblok! Banyak nama gue bang, tapi biasa dipanggil Sukoy aja. Oke, dari apa pas itu tuh kejadian sama plastik sama Mapala di Kesatuan. Ya benar, pas gua itu. Bentar, pause. Oke, kalau nggak salah itu 2019 kan, pas gua bareng sama junior gua di organisasi. Gue itu salah satu organisasi kepecinta alam di kampus Bang. Di situ gua naik kurang lebih itu 32 orang. Iya, 30. Mapala semua apa sama orang luar yang kenal? Mapala semua sih. Mapala. Jadi semua. emang ada event apa gimana? Enggak, jadi di organisasi gue itu sebelum mendapatkan nomor penuh, nomor anggota penuh itu harus memenuhkan program kerjanya dulu. Salah satunya pendakian wajib. Pendakian wajib, susur pantai ya ada juga ya. ya. Banyak di situ, mau pengabdian masyarakat, susur pantai, dan banyak deh ceritanya. Di situ sih bang. Nah, ada salah habis itu kurang lebih 32 itu, tapi nggak semuanya satu jalur bang. Gue itu mungkin gue di sini untuk nyeritain di jalur Lawang aja, via Lawang di situ. Berhubungan kan dibagi 2 tuh, ada via Tretes maupun via Lawang kan. Gue kebagian di via Lawang tuh di situ. Dan mitos paling besar itu di Lawang. Di Lawang. Karena Lawang itu Pintu kan? Jawa tuh bahasa Lawang itu pintu kan? kurang tahu bang. Pintu ya, bisa jadi sih. Pintu apa tuh? Gila, pintu apa itu anjing. Pokoknya di situ gua emang di sana itu untuk simaksinya sangat sederhana sih, nggak kayak taman nasional sebesar itu ya. Jadi dia masih dikelola sama masyarakat ya? Masyarakat benar sekali. Soalnya kita kan Gunung Arjuno itu ibaratnya tetangga sama Semeru lah, tapi untuk manajemennya lebih baik Semeru kan. Iya. Untuk Lawang biasa aja lah, kayak Salak lah. Kalau misalnya di Bogor tuh kayak Salak. Situ, dan kita dialihin ke rumah yang seseorang di situ, base camp gitu di situ. Dan kita ya ramah tamah lah, sebagai kita tamu ramah tamah di wilayah situ. Dan kita banyak masukan dari orang situ kalau kita naik itu nggak boleh ganjil. Dan berhubung rombongan gua ganjil. Oh, harus gitu ya? Iya. Arjuno itu. Arjuno nggak boleh ganjil. Via Lawang ya, via Lawang yang gua tahu itu. Via Lawang nggak boleh ganjil, dan akhirnya kita dikasih tongkat untuk menutupi orang pengganti ganjil itu. Jadi hitungan kaki gitu ya? Hitungan kaki. Oh. Jadi di situ hitungannya kita jadi nggak ganjil. Itu berangkat tapi jam berapa? Kita berangkat kurang lebih itu jam 6:30 dari base camp. Dari base camp. Roknya enak ya. Boleh. Dari base camp jam 6:30 pagi. 6:30 pagi. Nyampe 4 jaman kita sampai pos 1. Ya pos 1. Jauh amat kan jam nyampe pos 1. Pos 1 iya lumayan lah. Yang ada Arjuno tuh gua kalau nggak salah dia terkenalnya dengan
Masih kayak ada sabananya gitu ya dia ya? Ada sabananya kan ya? Sabananya Yang luas banget kan? Luas, Kayak luas. apa sih kalau di gede itu? Alun-alun? alun-alun ya, lembah, Cuman bukan tempat camp, tempat jalan aja. jalan aja. Namanya kayak ya sama kayak merbabu kali ya. Kalau merbabu kan ada musim campnya kan. Nah itu nggak sama sekali karena kebuka banget itu. Oh nggak ada pohon-pohon di Di situ itu pokoknya gua sampai tempat camp itu pas maghrib kurang lebih. Itu di pos 3 di pos 3 di pos 3 itu bentuknya pos aja apa gitu kan gua belum pernah juga nih ke sebenarnya untuk berbentuk pos itu cuma di pos 2 oh yang berbentuk itu. pos ya, berbentuk pos yang ada kayak seperti shelter. Itu di pos 2 aja. Pos 3 cuma patak Ya, doang. patok doang dan sumber air pun via lawang sangat sedikit. Terakhir itu di pos 2. Terakhir di pos 2 harus dipenuhin di situ tuh Ya, air. di pos 2. Tapi selain yang 32 orang itu ada lagi yang lain, yang maksudnya pendaki lain gitu. Ada lagi Ramai juga. Namun pas di rombongan gua nih via lawang itu Jadi dibagi dua. dibagi 2. Jadi lu berapa orang? 15? 15-an lah. 15 ya. Itu di sananya ntar kan Mapala nih ada Bintal juga. Enggak, di sana enggak. kita Masih biasa aja gitu kayak camp biasa. kita cuma ngebutuhin proker itu. Yang pertama kita meneliti sosial, budaya, perekonomian, flora, fauna di wilayah tersebut. Apabila misalkan junior gua nih naik via Arjuno via Lawang, berarti dia meneliti di daerah situ itu tentang di daerah Lawang aja, mau itu sosial budaya wilayah Lawang maupun perekonomiannya dan jalur Lawang Hayati maupun sebagainya, flora faunanya yang via Lawang tersebut. Terus tuh udah lanjut dari pos 2 itu jam 4 jam berarti sekitar jam setengah 11. Jam segituan lah ya. 11 ya. Mas istirahat dulu gitu, masih belum ada apa-apa kan, Iya, namanya masih siang gitu. Terus lanjut ke Di situ gua pokoknya habis maghrib itu langsung bangun tenda. Soalnya di sana itu lagi kemarau banget. Tahu sendiri kan di Indonesia ya, gunung untuk kemarau kan sangat Dingin, ya kan, ya. dingin banget itu parah. Dan akhirnya kita memutuskan untuk ngecamp di situ. ngecamp di pos 3 itu. Di pos 3. Ngecamp istirahat aja apa ngecamp buat semalam? Semalam kita bangun tenda semalam. Langsung semalam. Baru jam setengah 11 itu? Enggak, jadi gua pas nyampe pos 3 itu maghrib kan. Oh maghrib. Jadi pas maghrib itu kita langsung bangun tenda. Jauh juga ya? Bang, lumayan itu. Itu ada berapa pos tuh kalau mau ke summitnya itu? Kurang lebih tuh dibilang tuh berapa ya? Lupa gue juga. Baru pos kan, bukan yang kayak Sebenarnya di sana pos yang berbentuk shelter hanya di pos 2 yang benar ada rumahnya gitu. Oh, iya. Itu doang di pos 2. enggak kan kalau gua kan nggak tahu nih kalau di Arjuna nih, kalau pas itu gua ke Semeru pos mah pos. Kalau tempat camp ada namanya gitu, Iya. kayak Kalimati, Iya. Ranu kan. Kalau di sana emang pos aja gitu sampai puncak apa gimana? Namanya pos aja. Pos aja, oh nggak ada nama Tapi namanya. dari bawah sih ngomong kalau pengen ngecamp wilayah pos 3 aja. Sebenarnya kita juga nggak di pas banget di pos 3, di bawah sedikit. Karena berhubung rombongan banyak, jadi kan panjang kan di situ. Gue dibangun di bawah pos 3 di situ. Lagian juga kenapa mungkin lama, mungkin gue rombongan terlalu banyak gitu kan, mau itu cowok maupun cewek gitu sih. Itu disebutin dulu lah nama mapalanya, ntar biar masuk layar, ntar ada logonya tuh santuy. Mungkin mapalanya dulu mapalanya itu namanya Palastik Pecinta Alam STI Kesatuan. Sekarang untuk sekarang Kan jadi gitu ya? Mapala Kesatuan. Mapala Berhubung Kesatuan. kampus gua nih dulu namanya STIS, sekarang menjadi institut ya kan. Kita beradaptasi. Jadi daripada kita nanti nggak tahu kan kampus ke depan menjadi universitas kan. Nah, udahlah kita menjadi nama ganti semua. berarti ganti logo juga dong? Enggak, logo tetap itu, plastik. cuman Plastik aja. nama aja. ya. Nah, gitu. Logo tetap itu aja. Iya. Karena emang udah dari dulu enaknya itu Iya. kan, terkenalnya juga Nah, iya, nama betul. itu. Cuman sangat disayangkan itu ganti nama gitu karena kan dari Sabang sampai Maroke taunya Palastik gitu, tapi ganti kan. Lama tahunnya gitu, kita juga dari nama kan sebutannya Ibik ya, Ibik. Iya. Kita juga ngulik namanya susah tuh. Iya. Kalau buat biar bagus kayak Palastik kan Iya. kita kan orang Sunda tahu Iya. sendiri kan. Palastik, oh plastik.
kalau dibareng sama benda kan. Kalau kita buat lagi mungkin nggak bakal nemu sebagus itu. Iya benar banget. Ya terus lanjut aja, nggak apa-apa. Mungkin gua habis dari ngecamp itu kan lanjut kurang lebih itu termasuk siang juga itu sih, gua pengen summit tuh jam berapa? Jam 6 lewat lah. Jam 6 lewat. Jam 6 lewat Pagi. Jadi udah pos 3 itu langsung summit apa gimana? langsung summit. Nyampe itu siang kita. Nyampe itu kita siang. Siang di Puncak Arjuna itu. Nah, siang. Ada berapa puncak sih? Menurut gue sih Puncak Arjuna cuma satu. Cuma satu dan itu dalam kita perjalanan itu kan kita dibagi dua kan, 2 jalur Tertes sama Lawangan itu. Kita enggak. Kita punya janji kita harus ketemu Di puncak. Namun untuk via Tertes itu sangat jauh jalurnya. Itu kita nunggu kurang lebih hampir 2 jam lah, 2 jam kita nunggu, akhirnya ketemu akhirnya ya mungkin dapat lah dari kangen-kangenan Iya. kan kita nggak Tapi ketemu. kalau dari anak-anaknya masih pada aman ya. aman dari berangkat sampai puncak masih aman. Yang aman. dari sana juga aman. Yang Aman. dari via lain juga aman. aman semua, cuman ada lah satu orang ya termasuk pembimbing juga sih, pendampingnya. Pendamping juga. Jadi kan kita pendamping 5 untuk semuanya ya. Jadi di gua sama angkatan gua di Mapala itu 2 dan sisanya Tertes 3. Jadi Sama siapa itu? Kasih itu. pokoknya pendamping itu gua, Muceng, Bolung, Uleng sama Cening. Si Eta awalnya salah ngaranna teh. Duh, orang bawa itu orang Comas. Ciranting. Lain si Ranting. Sekarang gawe dia. Udah lulus. Muceng. Bukan si Muceng, ada satu orang ngaranna sate apa? Yang kurus, yang bodas. Vietcong. Si Vietcong mah angkatan Bang Muli dia. Vietcong sih. Kos motor wae aing mah modif motor ala Vietnam. Vietcong anjing, Vietnam Hong Kong. Si Muceng dia udah lulus kan? Muceng lulus angkatan dia ada 3 kan kuliahnya. Dulu dia masih baru ya pas pendakian masal ke Iya, gede ya. Gua itu lu ya. kan lu pendakian mah pas banget sama si Uya sama si Ganda. Si Uya tuh, si Uya lagi udah nggak ada. Iya, Udah pacaran terus sekarang sama alumni plastik juga sih. cinta lokasi. Ya udah tuh dari puncak terus. Puncak kita ketemu ya, mungkin kita kangen-kangenan dulu kan tuh, kurang lebih 1 jam kita langsung memutuskan untuk turun. Jam sore lah, itu sore. lama juga di puncak berarti. Itu lama karena kita menunggu. Tapi enggak ini ya, enggak ada teguran ya maksudnya untuk lama di puncak tuh kan? Enggak, karena untuk Arjuna untuk gimana ya? Kayak puncak gede aja gitu ya buat dipakainya. Nah, kayak gitu aja udah santai. Karena kan beberapa gunung memang kan membatasi untuk di puncak karena mungkin bau dari Dari belerang ya kan. Mungkin untuk Arjuna belerang enggak terlalu jauh berarti jauh banget itu. Enggak di situ. Namun pas di Arjuna itu emang kabut itu ya buka tutup terus. Kita sampai nunggu berapa lama sampai kebuka lah, ketutup kan, namanya Semeru kan. Itu nggak kelihatan ya. Tapi pasti mikirnya aman lah, maksudnya Aman, dalam aman. pendakian banyak begitu mah Aman. kita nggak bakal ada apa-apa, ini rame banget ini. Rame. Namun rame itu di via Tertes. Oh di via Tertes. Gue via Lawang cuma 2 rombongan. Waduh. Gua dan orang lain. Dan tapi gue naik, dia turun. Oh. Jadi pas di hari itu pun gue naik sama turun, ya itu cuma gue doang. Kenapa yang di Tertes rame, yang di Lawang sepi itu? Karena jalur treknya lebih mudah di Tertes kemungkinan ya. Sama sumber air pun lebih banyak di gitu. Tertes ya. Jawa mana sih? Jawa Timur. Oh dekat Semeru ya? Iya lupa gua. Meru. Gak pernah keliling-keliling gua, mau ke Kerinci aja nggak jadi. Sedih ya. Tunggu sukses aja lah. Gampang. Gunung nggak akan pindah. Nggak akan pindah. Santai. Jadi diri kita yang pindah, ini kan keperluan istri mah udah beda. Aduh, iya beda Jadi gunung diri dong itu, kita beda gunung. Beda gunung. Bahaya kalau gitu tuh. Nggak apa-apa, bahaya nanti kena turunan lah. Yoi, mantap. Suka. Ya itu tuh, udah tuh dari ini balik sore ya, dari Sore dan kita memutuskan untuk turun kan tuh.
Tapi turun pun misal lagi. Rombongan dibagi dua lagi. Tetap bagi dua. Tetap bagi dua ya. Tetap bagi dua. Kita yang via Lawang memutuskan untuk turun terlebih dahulu. Via Lawang kita turun dengan enjoy-nya kita turun dan mungkin hari Jiwo. Alas Lali Jiwo itu menurut gua sendiri ya, Alas Lali Jiwo itu kayak rapat banget sih itu. Jadi itu bentuk trek Alas Lali Jiwo itu atau Bentuk trek. Jadi nama kita trek. nama trek. Jadi kita itu kan biasanya dulu kan kita mau lewati Pinus yang Iya. Laju itu kayak semak belukar gitu. Dan lumpur enggak? Enggak, di situ kan musim kemarau. Mungkin gua nggak tahu kan di situ. Iya. Itu Alas Lali Jiwo. Dan di situ mulai ya namanya kita orang asingnya kan yang dimitoskan Alas Lali Jiwo itu kita harus berhati-hati dan kita harus ibaratnya merapatkan barisan. Ada aja yang suges. Nah, ada yang yes, karena kita kan ke bawah capek. Yang namanya misalnya anak baru apalagi ya, misalnya Iya. anak baru dia pasti gua mau naik nih ke Arjuna. Ngecek dulu nih horornya di Arjuna apa aja. Iya, Ngecek dulu benar, suka dicari iya. aja. Ya, benar, Goblok, kok ada apinya? Parah itu. Dan lewat Alas Lali Jiwo itu udah wah memang. Berarti yang di sana enggak lewat Alas Lali Jiwo dong? Di sana ada Alas Lali Jiwo juga, cuman tidak gimana ya, melewati aja, sebenarnya nggak masuk treknya. Jadi melipir gitu ya. Melipir, emang jalurnya melipir. Oh. Kalau kita emang benar-benar masuk Alas Lali Jiwo di situ. Itu mitosnya apa tuh? Mitosnya itu ya banyak gangguan lah di situ, lebih hati-hati. Pasti. Karena Alas Lali Jiwo itu bahasa Jawanya itu Alas kan hutan. hutan. Lali Lali Jiwo Jiwo itu itu kan- hilang ingatan. Oh, yang ingatan. Ya nggak, hilang ingatan. Emang sih di situ itu membuat hilang Bikin ingatan. kita linglung gitu maksudnya. Ya untuk kita untuk Untuk jalur jalur. mungkin ya Iya, jalur ya karena jalur. sangat rapat kita nggak bakal bisa di sana itu satu jalur sebenarnya satu jalur tuh karena Alas itu sangat rapat kita nggak bisa nyodok kanan kiri nggak bisa Oh, jadi cuma emang benar-benar buat satu orang. Jajar aja. iya Oh. gitu Jadi dan pintu masuk dan pintu keluar itu kayak kita meraba lagi jadi sebenarnya jalur kemana sih ini gitu kayak salak gitu, bukan beda jauh jadi kayak ketutup aja gitu kan kemungkinan kita karena udah gelap mungkin ya lebih berhati-hati kalau untuk dari pagi sampai siang Mana sore lagi ya, udah Sore maghrib itu. tuh maghrib masih di situ tuh pasti tuh. maghrib itu masih Tuh kan itu. masih nih Masih soalnya tuh. udah ada kejadian Namun gitu. yang- namun kita gimana ya gua sebagai pendamping kan wah kok maghrib masih di sini ya nggak maghrib di Kita sini juga panik sendiri kan. Kita juga panik, Kita akhirnya- masih slow. akhirnya kita gua sama angkatan gua sebagai pendamping juga kan gua sama dia di belakang aja paling belakang Di depan ada juga nggak ada. depan ya mungkin kita apa namanya ada laki-laki yang lebih berani lah di depan yang lebih paham ya kan taruh depan aja untuk ya kita nggak backup paling belakang Tapi itu takut kita ada backup atau kontrol dari si Hafiz gak masih ada dari si Hafiz gitu? Nggak ada ya udah Nggak, lepas ya? udah Udah nggak dipegang sama si mulih Mulih ya? ya di situ gua Mulihnya salah sih, pokoknya orang. Abdul Munir Oh si Munir atau Mulih ya mulih itu Abdul Munir ya kan kalau lu juga kalau main ke Mapala kan Sukhoi nggak ada yang tahu Lah, Iya, bukan kan? lu dipanggil Suko ya? kalau di kampus Oh, balik kamu lu? iya. Emang Kalau di beda? Mapala gua siap Oh gitu? iya Nggak tahu malah gua. sama kayak misalkan Sincek ya enggak Sincek nama Mapalanya apa Vietcong ya kan Nggak banyak. iya si Uya nama itunya si Uya di Mapala kan nama aslinya kan Aslinya emang gua lupa, nggak tahu sih. si Anggita Kita kan? Itu tuh yang gua pikirnya tuh. ya karena mungkin beberapa Mapala mempunyai nama lapangan lah ya Harus Nah, ada ya? harus ada Seharusnya juga gua Mapala ya, nama lapangan udah ada loh. cuman gua pas dulu gua jadi Mapala dicerita dikit. Gua pas dulu tuh semester 6 apa 7 gitu. Gua sering nongkrong kan gara-gara ada jalur super kan Iya. di Palastik kan. Dipaksa tuh gua masih Hafiz buat masuk Palastik kata gua. Bang lu mikir atuh bang gua udah semester 6 nih. Gua cuma setahun lagi. Enggak apa-apa lu masuk aja slow gini. Gua masalahnya oke slow. Cuman gua mikir masuk sebagai orang baru. Di ospek gua sama adik kelas anjir kata gua. Yang pertama gua udah gak mikirin begituan. Yang kedua gua pengen lulus. Yang ketiga, aduh gua harus iya bang, gimana gitu ya kalian. Jadi udahlah, gua ikut-ikutan aja deh kalau ada apa-apa. Berhubung gua juga emang suka sama alam, ya udah gua kalau kegiatan ini ikut, kegiatan itu ikut Iya. aja lah. Gitu aja pas itu sih ceritanya. Ini boleh dilanjut. dan jadi pas
gue udah lewatin Alas Lagi Jiwo, di situ mulai mulai Jam berapa tuh? ya kita udah menyentuh gelap banget, yang habis maghrib lah, mau setengah 7 pun jam 7 itu gue lupa banget. Nah di situ udah lewatin, wah itu udah ngeblank, apalagi namanya kita Ada ceweknya juga kan? ada Berapa ceweknya, orang? Baru lagi. baru kok kurang, lupa gue itu ceweknya ada berapa. Maksudnya ini baru naik gunung apa? Baru naik gunung, Ah, kita nih yang naik gunung itu 1, 2, 3, 4. Kemungkinan cewek semua itu baru naik gunung. Oh, iya. Capek amat ya membackup yang Oh gitu. capek. Maksudnya Kita namanya udah. banyak keluhan gitu loh. Gue sebagai pendamping juga dibilang capek sih capek sebenarnya. Gue double carrier ya nggak? Double carrier plus diepack ya. Ya nggak? Sebenarnya diepack itu gaya. Iya. Buat tambahan itu biar keren. Sebenarnya gini loh. Gue sebagai abang nih ya, seharusnya gue diepackan doang gitu. Berhubung gue dibalik itu, gue lebih mengerti gitu loh. Ibaratnya lebih mengerti beban dia karena baru ya kan. Dan mungkin dia jarang olahraga atau bagaimana kan. Aduh, gimana ya akhirnya gue carry dan terus diepack. Banyak yang ngeluh, bang capek bang. Wah Istirahat itu, dulu, Bang. waduh, Udah nggak usah ditanya ya. Wah itu. Bang capek bang. Makanya kalau mau naik gunung itu harus olahraga deh. Jangan sok kuat aja gitu. Paling santai lah kan, nggak lari juga, orang kan ada yang mikir gitu kan. Iya, Gunung mah nggak lari, tapi itu betis habis kalau Habis, nggak ada habis. basic olahraga sama Habis. sekali mah. Udah betis, pundak kan Gila, keril tuh. Gua keril gitu. Parah itu, parah. Apalagi yang misalnya pasti yang namanya di pembimbing isinya bisa air pasti air kan berat banget tuh. Air 4 botol yang seliter aja udah lumayan kuras kan. Ngaco. Belum tenda kan. Kalau yang di anggotanya paling yang baru-barunya paling ya pribadi dia sendiri gitu. Paling snack pakaian gitu doang kan. Pasti yang kebebanin ya pasti yang panitia lah, ibaratnya panitianya gitu. Karena tapi biasanya kalau panitia gitu udah berpengalaman pasti lebih safety. Udah hafal juga tuh ini gini dari pakaian juga. Misalnya Kak Arjuno ini dinginnya segini udah ketara lah, udah pakai jaket berapa nih? Iya. Ini kalau yang baru-baru kita apa yang bawa itu semua bermanfaat lah. Jangan sampai kita bawa itu sangat berlebihan gitu. Itu. Baju lebih satu itu termasuk kesalahan karena beban juga kan baju satu itu. Beban juga kepake buat apa sebenarnya gue bawa juga baju ya enggak? Iya sih. Lebih baik taruh di base camp lah ya enggak? Gue percaya kalau semua base camp Taman Nasional maupun ini semua aman, nggak ada namanya hilang-hilang di base camp itu nggak ada. Kecuali orang culas ya, orang lain kan. Itu sendiri maksudnya pendaki itu sendiri ada Nah, lagi. iya gitu, nggak ada gitu. kayak itu. Dan dari pas gua turun yang Mas Jiwo, dan itu mulai namanya orang naik gunung kan kadang-kadang ya namanya kita baca doa harus ya itu kan. Namun baca doanya itu dalam hati. Dikeluarin. Oh iya, gue sebagai waduh jangan gitu ya nggak. Gue sebenarnya kita untuk berdoa selalu gitu loh. Namanya kita kan sebenarnya dalam memulai kegiatan aja kan kita berdoa sebelumnya kan, kita kan berdoa yang happy ya, kegiatan yang apapun ya pasti harus berdoa gitu loh kan. Berdoa itu tak pernah selesai ya enggak, dalam hati aja. Dan kemungkinan gua yang buat sedikit merinding juga di situ, doa itu diucapkan maksudnya bersuara gitu loh kan. Namanya makhluk-makhluk yang lain kan sedikitnya mungkin ada yang kesinggung, mau enggak kan manusia aja kesinggung apalagi yang lainnya ya. Kita sebagai tamu udah mulai lah itu, dan akhirnya pas habis Alas Lagi Jiwo itu baru gimana ngedon semua. Kenapa tuh? Ngedonnya itu ada yang kalau nggak salah itu ada 2 cowok sama cewek. Pas Dua orang doang. 2 orang doang. Ngedonnya itu dari capek dulu ya, capek. Dan laki-lakinya itu yang keren itu yang ngedonnya itu awalnya dia naik gunung itu pakai sepatu TNI. Oke lo Enggak, karena dia sangat bangga pas pendidikan Mapala. Jadi semua atribut Mapala pas pendidikan dia pakai, dari baju, dari topi, dari sepatu dia pakai lagi. Cuman dia doang, tetapi akhirnya kemungkinan dia ngedrop dan kakinya itu ya namanya sepatu TNI kan, gila itu. Berat besi ya, udah berat ya kan. Wah, itu udah ngaco kan. Di situ dia ngedrop dan akhirnya ada lagi ngedrop. Kemungkinan dia nggak olahraga juga kan. Tambah lagi dia insting dia udah buyar lah semua, diajak ngobrol udah nggak mau, dikasih minum kadang-kadang melawan ya kan. melawan sih. Melawan, jadi kayak gimana ya? Sangat sadar apa?
bisa jadi seperti itu, jadi udah bilang nggak mau lah, nggak usah Lah, gitu. Ya nggak gitu so kan. strong. Iya. Dan akhirnya di situ dah di situ dan akhirnya gua sama angkatan gua buat perapian. Di situ gua perapian, kemungkinan gua kan wah kayaknya nih kedinginan ya, kedinginan, dan akhirnya gua buat perapian sebatas korek dan gua nyari ranting-ranting, akhirnya gua buat perapian. Itu jam 8 ada, jam 7. Ada jam 8 Jam 8 ada. Jam 8-an ada, dan gua sempat perapian menghangatkan, udah selesai kan nih, gua suruh minum, dan gua kalau selalu bawa biskuit kan, makan biskuit dulu semua ya, nggak, akhirnya bawa biskuit semua selesai, kita jalan lagi ke bawah, dan akhirnya finalnya ngedrop lagi di situ. Belum, jadi itu balik laginya udah di pos berapa tuh diameter putra itu? Belum nyampe pos 3 belum? Belum nyampe pos 3. Masih jauh juga ya? Iya. Masih jauh Jadi amat itu mah. itu udah parah, itu udah jauh, ngedrop lagi, ngaco kan di situ, dan ada yang merasa melihat sesuatu. Bukan 2 orang itu, bukan perempuan dan laki-laki yang lemas itu. Beda lagi, sekarang perempuannya sama yang tadi, dan akhirnya nambah lagi perempuan satu. Oh, satu lagi. Iya, itu kan. Dan akhirnya Langsung bilang tuh ke panitia. wah, Bang, udah 9 lah. Jadi tapi dia nggak berani ngomong ke gua sama angkatan gua, namun dia saudaranya seangkatan sama dia kan. Dia bicara ini. Akhirnya dia nangis. Nangis kan Nggak dia, lucu, mungkin udah dia nangis mah. antara waduh gampang gitu. itu mah. Nangis kan sampai dibisikin gini ya. Sebenarnya gue salah satu orang yang nggak percaya namanya gaib dan mitos gitu, tapi gue percaya ini sejarah aja sih sebenarnya. Dan di situ gue tetap tenang diri, dan akhirnya kenapa ya, mungkin dia capek, dan akhirnya suruh minum dan masih ada biskuit, dan akhirnya dari pas kejadian di situ kalau nggak salah gue gas habis deh di situ. Pas habis summit ya, gas beres summit itu gue habis, dan akhirnya kita nyalain ini lilin kalau nggak salah, lilin kalau nggak salah. Coba aja Lilin. kita nyalain lilin deh. Karena ini apa, ngangetin dia, soalnya kan di situ gak kemungkinan kita jadi buat perapian. Udah bingung juga ya, Iya, ada aja lah manfaatnya. kita apa namanya nggak bisa buat perapian karena di situ kita pas lagi di trek nggak landai, maksudnya masih di trek parah itu. Dan di situ gua buat lilin yang mungkin di situ salah satu untuk awal penghangatan, yang kedua tuh nyari kefokusan si orang tersebut, karena kan orang kan fokusnya lagi buyar, gimana caranya kita membuat dia menjadi fokus kembali. Salah satunya itu kita membuat api dan dia harus fokus dengan api tersebut. Nah gitu. Dan akhirnya turun lagi, dan di situ gua memutuskan untuk turun, Maksain turun tuh untuk beberapa orang, nah 4 kalau nggak salah, untuk buat air hangat. Oh, buat air hangat. Dan akhirnya gua turun yang hangat, cepes ya kan, gua nyampe tempat camp pos 3 buat air hangat, dan ada junior gua langsung suruh buat api sebesar-besarnya api Di bawah apa di yang di pos 3 itu, di pas tempat. tempat camp gua itu langsung buat api ya, sebesar-besarnya api lah. Sebenarnya fokusnya salah sih kalau di gunung gitu ya, ke api. Anda lupa, setan diciptakan dari apa? Wah kalau itu kurang paham deh itu, karena Nggak pernah ingat. emang iya sih sebenarnya. Karena gimana ya? Karena kan kita salah satu mencari kehangatan kan nyari api. Ya. Terkadang api itu kalau kecil menjadi kawannya, kalau besar menjadi lawan. Makanya di situ gua buat api. Namun pas gua di situ kan, itu anak-anak udah mulai dekat, kelihatan, kedengeran suaranya. Suaranya udah kempes. Gua naik ke atas, dan ternyata yang rombongan di atas itu udah pada capek semua. Ada sisa 1 orang, yang cewek itu. Cewek yang lihat itu. Yang cewek yang benar-benar drop itu kan, itu sangat capek. Dan yang lain juga pun capek, udah bingung, dan akhirnya gua keras lagi, bawa air hangat, ngasih dia minum. Sisanya gua suruh turun, dan akhirnya gua berinteraksi dengan dia. Ya kan, dan akhirnya gue berinteraksi dengan dia. Lo maunya apa? Gitu loh. Kita di sini emang benar-benar capek gitu loh. Satu sisi lu capek, gue capek. Ya enggak. Nasib gue sama di sini ya enggak. Mau lu apa? Gitu loh. Kalau emang lu mau tetap di sini, ya udah lu di sini apa? Lu pengen di sini apa? Pengen gue tinggal. Dan akhirnya dia kan udah kotor deh, kotornya kotor ya.
keluar debu parah. Karena debu parah itu, wah ngaco kan yang itu gue gendong Dia perempuannya gendut apa gimana? Hah? Lurus. Gemuk sesek. Oh, sesek. Enak dong. Wah, enggak ada enak-enak. Oh, nggak kepikiran, nggak kepikiran. Kepikiran sih, ibaratnya udah jauh dari situ Tapi itu namanya langsung breaker orange itu kayaknya. Itu ngaco itu udah lutut pun aduh gila. Karena emang di organisasi gue itu selama dalam pengurusan kita tidak boleh bermain hati karena takut mengganggu kan. Dia mau cantik apapun kalau ada gue nggak bakal ngapain dia. Tapi safe lah nomornya sampai lulus mah barangkali ketemu lagi. Itu beda main bar. Itu beda main. Itu mah ntar ya perjanjiannya ntar udah lulus jangan kemana-mana. Nanti kita cerita tentang hari kemarin. Hari kerja kemarin yang hari kemarin kan. Dan akhirnya gue gendong sama dia dan akhirnya suruh ganti baju semuanya selesai. Basah itu baju. Basah sama keringat maksudnya sama Basah sama keringat. dingin lah pasti. Wah itu ngaco. Menurut dia ya, tapi gue mah enggak. Dan akhirnya dia ganti baju, semua clear, pas. Dan ada junior gue buat api dan semua di api itu. Kita ngobrol lagi. Sebenarnya apabila kegiatan gue itu maupun dimanapun ya pasti ada namanya briefing maupun evaluasi. Jadi evaluasi lah sedikit lah. Nah evaluasi. Jadi dalam kegiatan itu gue evaluasi langsung di situ. Kenapa, bagaimana, bla 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 bla, dievaluasi agar di hari selanjutnya tidak mengulang kembali seperti itu. Dan akhirnya evaluasinya apa, dan ternyata evaluasinya dia kurang olahraga, bla 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 bla. Oh yaudah, berarti evaluasi buat dia, lu kalau mau naik gunung ya lu olahraga dulu, jangan seenaknya gitu. Dan kalau misalkan seenaknya seperti ini, lu kan ngeganggu orang lain juga. Iya. Ya, karena kan kita capek sama. Iya. Gitu. Seperti itu sih, jadi selesai dari situ. Ya mungkin gue cerita seperti ini, ceritanya mah nggak sehoror ya, tapi apa yang gue rasain ya mungkin yang merinding mah merinding sebenarnya, merinding nggak sampai banyak gunung dari merbabu ya kan, kesurupan bla bla. Nah banyak gue bingung juga sih sampai naik gunung itu kesurupan kok bisa ya. Itu kok soalnya kalau gua kan nonton yang kayak gitu juga, itu dia kesurupan itu milih-milih juga ya, nggak harus perempuan laki-laki. Ya. Jadi yang dia lihat aura yang dia nggak berani buat nyentuh aja, nggak berani apalagi buat masuk ya. Itu aura yang putih emas, putih agak-agak emas. Itu yang tuh kulitnya nggak auranya, pikirin gue kulitnya nggak bisa. Manusia nggak bisa. Kayak sindir juga, gue pakai sindir juga, ya. Putih emas, jadi orang harus ternyata kesurupan tuh orangnya putih ya nih. Kalau untung gue kulitnya hitam. Jadi sangka saudara, enggak juga. Gimana saudara sama dia? Enggak mau gue. Nggak, maksudnya kan kalau yang putih emasan itu kan dia identik sama yang rajin zikir katanya. Jadi dia nggak berani disentuh, dan yang dia suka yang hitam, yang merah tua hitam gitu. Jadi dia kayak, oh ini mah udah emang sesat parah gitu loh. Iya. Temen gue juga yang kemarin, di episode kemarin kan dia cerita sebelum naik minum Apa tuh minum? AM. Jadi, minum ya. Jadi salahnya ya ibaratnya aura lu lagi bersih, lu minum nggak kontrol, oleng, auranya berubah sendiri dong. Jadi sekarang begini, lu aura putih misalnya, lu denger cerita apa deg-degan, berubah waktu itu juga si aura lu tuh nggak senormal pas awal. Jadi itu yang bikin gampang lah maksudnya buat itu. Jadi tetap apapun yang diceritain positif aja gitu kalau di alam ya. Karena kan pada dasarnya kalau yang kayak gitu ya di tempat kayak gini ada, cuman masih kekontrol tuh enggak? Karena buat tempat tinggal kan. Nah ibaratnya mah kalau di tempat gunung, laut, itu tuh ini emang bukan wilayahnya, jadi mau dia gimana dia gitu ya. Ibaratnya kayak ini jakaman gua gitu di sini, lu di sana di kota bisa ngusir lah ibaratnya gitu. Kalau di sini lu usir datang semua. Iya benar. Itulah ibaratnya. Tapi salah juga sih yang minum di gunung. Minumnya bukan di gunung, di mana? Di bawah. Jadi naik dia dalam keadaan agak oleng gitu. Dan itu si Bolang kemarin. Iya. Jadi kan dia katanya diikutin. Jadi dia kan ada mitos ada 5 pendaki hilang pas dulu, zaman dulu tuh di Gunung Gede. Yang 2 ketemu. Iya. Yang 3 hilang sampai sekarang. Belum pernah ketemu tuh.
Dan Bolang itu yang kemarin gua podcast itu dia nemuin 3 pendaki itu. Jadi 3 pendaki itu dia posisi dia turun. Turunnya yang bawahnya itu di Cibodas. Iya. Nah, dia turun, ada yang naik. Ya. 3 pendaki, yang 2 benerin keril, yang 1 bengong. Malam-malam tuh. Udah tak biasa aja, gitu. Cuman dia cuma gitu doang. Dan pas udah selang 5 menit, Bolang sadar kan dia di situ. Ini orang naik, nggak ada yang pakai headlamp. Kan nggak masuk akal gitu loh. Mau seberani apapun, kalau kata kita mah jagawana lah, maksudnya yang orang yang kantor yang kerjanya penjaga hutan gitu. Nggak ada yang nggak pakai headlamp kalau naik tuh pasti, apalagi malam gitu, apalagi buat penelitian gitu, pasti ada headlamp lah, lampu senter lah, pasti ada. Nah ini tuh nggak ada. Nah di situ dia udah panik. Terakhir juga kemarin dia cerita di dekat danau di yang via Cibodas itu ada yang jatuh dari atas pohon. Tapi jatuhnya bukan jatuh kayak barang, jatuh orang ngedebuk langsung gitu teh. Di senter nggak ada, udahlah biarin. Ngelut nggak dia? Ngelut dia. ngelut orang ya. Oh, ngeri juga ya anjay. Ngeri juga maksudnya. Nah, dan itu yang dirasainnya sama yang minum doang. Yang nggak minum nggak tahu apa. Nggak ketemu orang. Jangan ya. Jadi nggak untuk dicontoh lah, nggak ada contoh untuk kita naik gunung. Seperti itu. Jangan naik gunung untuk minuman yang dilarang, jangan nggak boleh, apalagi untuk narkoba gitu nggak boleh deh. Narkoboy. Itu janganlah kalau buat kamu itu kan kayak ya ibaratnya kan kita kan kasarnya mah kan kita ke alam tuh kan buat gimana ya, buat ngerasain langsung ciptaannya lah gitu. Ya, karena kan di kota kan ciptaannya ciptaan manusia. Benar. Mau rumah, mau bangunan itu kan ciptaan manusia, ya ciptaan Tuhan kan cuma ada di alam yang benar-benar murni alam kan, gunung, laut yang kayak gitu ya. Maksudnya tata keramanya lebih sopan, jangan asal melakukan kayak sama halnya di kota gitu. Ya ibaratnya kalau yang di kota mungkin udah makhluk-makhluk yang di kota pun udah adaptasi sama kota. Sedangkan makhluk-makhluk yang di sana ya ibaratnya mah kasarnya mah suku Baduy atau Dayak gitu, yang pelosok yang di ujungnya gitu, yang benar-benar Dayak dalam atau Baduy dalam gitu. Dia kan emang nggak menyentuh apa-apa kan. Sekalinya ada yang datang bawa apa dia panik sendiri. Karena itu dia kayak kesinggung lah atau apa dengan yang nggak biasa dia lakuin, tiba-tiba ada orang baru datang melakukan hal yang nggak ada gitu, yang biasanya nggak ada. Paling gitu. Benar banget. Ya paling segitu aja ceritanya perjalanan temen gue ini ke Gunung Arjuna Welirang itu sama nggak sih? Beda. Oh beda ya? Beda. Gunung Arjuna di sebenarnya tetanggaan. Jadi Gunung Arjuna Welirang. Jadi beda puncak. Oh beda puncak ya? Beda puncak. Kayak Gede Pangrango gitu. Nah iya. Tapi namanya gue sering lihat Arjuna Welirang, orang disatuin sama kayak Gunung Gede Pangrango. Iya. Disebutnya gitu. Padahal beda ya? Beda. Untuk misalkan pengen dibilang cagak ya, kalau kita pengen ke Gede Pangrango dua-duanya dapat kan via Cibodas ya enggak. Kalau misalkan Arjuna Welirang itu cagaknya Tretes yang gue tahu. Tretes. Udahlah, cukup segitu aja podcast kali ini bersama teman gua Sukoy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.